Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Angelina Putong dengan NIM 19401024. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik Politeknik Sinar Mas Prokol, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas sumeri mata kuliah Manajemen Pergudangan dan Logistik dari dosen mata kuliah Ibu Dewi Safitriani, ST, MSI. Selanjutnya yang pertama ada aktivitas pergudangan. Apa sih pergudangan itu? Jadi, pergudangan adalah kegiatan menyimpan barang di gudang. Adapun 3 fungsi utama dalam aktivitas pergudangan. Yang pertama ada perpindahan atau movement. Salah satu kegiatannya yaitu memperbaiki perputaran persediaan serta mempercepat proses pesanan dari produksi hingga ke pengiriman utama. Fungsi movement terbagi menjadi beberapa aktivitas, yaitu A. Penerimaan, B. Put away, C. Customer order picking, D. Packing, dan E. Shipping. Yang kedua ada aktivitas penyimpanan atau storage, merupakan aktivitas penyimpanan barang berupa bahan baku atau raw material, atau barang jadi atau finished good material. Yang ketiga ada kegiatan pertukaran informasi atau transfer information, merupakan aktivitas pergudangan yang merupakan pertukaran informasi seperti informasi mengenai stok barang yang ada di dalam gudang ataupun informasi lainnya mengenai pergudangan. Yang kedua ada layout gudang. Menurut Eiffel tahun 1990, selain ditentukan oleh besarnya ruangan, kapasitas gudang juga ditentukan oleh cara mengatur layout barang yang disimpan. Di gudang dengan tata ruang yang sembarangan dan berserakan, tentunya kurang efisien dibandingkan dengan gudang yang tata ruangnya diatur dengan rapi. Berdasarkan arus keluar masuk barang, terdapat beberapa bentuk layout gudang yang dapat diterapkan, antara lain arus garis lurus sederhana. Dengan menemukan layout arus garis lurus sederhana dan arus barang akan berbentuk sebuah garis lurus. Proses keluar masuknya tidak melalui lorong atau gang yang berkelok-kelok sehingga proses penyimpanan ataupun pengambilan relatif lebih cepat. Selanjutnya ada arus U. Dengan menggunakan layout arus U, arus barang berbentuk U akan bergerak dalam jalur yang berbentuk U. Selain arus U, ada juga arus L. Dengan menggunakan arus L, arus barang berbentuk L dan proses keluar masuk barang melalui lorong atau gang tidak akan terlalu berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan juga termasuk cepat. Selanjutnya yang ketiga ada metode penyimpanan gudang. Menurut Frances and White tahun 1992, ada beberapa kebijakan atau metode penyimpanan yang biasa digunakan di dalam warehouse atau gudang. Antara lain, yang pertama ada metode dedicated storage, atau yang disebut juga sebagai lokasi penyimpanan yang tetap atau fixed lot storage, menggunakan penempatan lokasi atau tempat penyimpanan yang spesifik untuk setiap barang yang disimpan. Hal ini dikarenakan suatu lokasi simpanan diberikan pada satu produk yang spesifik. Yang kedua ada metode randomized storage. Sebagai letak penyimpanan yang tersebar atau floating lot storage, membuat lokasi penyimpanan untuk produk tertentu berubah atau mengambang setiap waktunya. Yang ketiga ada metode place-based dedicated storage, yaitu yang memiliki aturan lokasi penyimpanan yang berada di antara aturan dedicated storage dan randomized storage. Place-based storage ini didasarkan pada hukum Pareto dengan memperhatikan level aktivitas storage dan travel. Dan yang keempat ada metode shared storage. Adalah suatu penyusunan area-area penyimpanan berdasarkan kondisi luas lantai gudang, kemudian diurutkan area yang paling dekat sampai ke area terjauh dari pintu keluar ataupun masuk,
sehingga penempatan barang yang akan segera dikirim diletakkan pada area yang paling dekat dan begitu seterusnya. Selanjutnya yang keempat ada jenis-jenis inventory. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan untuk memenuhi tujuan tertentu berdasarkan proses manufakturnya. Dan persediaan ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventory adalah persediaan yang dibeli tapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk mendecouple atau memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau working in process inventory adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Adanya work in process disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk atau disebut siklus waktu. Mengurangi siklus waktu berarti mengurangi persediaan. Yang ketiga ada persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasi atau maintenance, repair, uplifting. Pemeliharaan, perbaikan, dan operasi digunakan untuk menjaga agar permesinan dan proses produksi tetap produktif. Dan yang keempat ada persediaan barang jadi atau finished good inventory. Adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Yang kelima ada jenis-jenis teknik pengelolaan gudang. Dalam pengelolaan gudang dan jasa sewa gudang, dibutuhkan penanganan dengan strategi yang sistematis terlebih dalam hal mengelola persediaan. Dalam mengelola persediaan barang di bisnis retail, umumnya dikenal ada beberapa sistem. Yang pertama ada metode first in first out atau FIFO. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk ke dalam ruang penyimpanan ataupun gudang akan keluar pertama kali pula. Metode ini biasanya diterapkan untuk penjualan shampoo, susu, ataupun sabun. Yang kedua ada metode last in first out atau LIFO. Yang digunakan adalah barang yang terakhir masuk menjadi barang yang akan keluar pertama kali. Metode ini biasanya diterapkan di gudang penyimpanan baju. Dan yang ketiga ada metode first expired first out atau FEFO, yaitu barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat adalah barang yang harus keluar terlebih dahulu. Metode ini biasanya diterapkan pada apotek atau toko retail yang menjual makanan ataupun minuman, biasanya dalam kemasan atau yang memiliki masa kadaluarsa. Selanjutnya yang terakhir keenam ada jenis-jenis gudang. Yang pertama ada public warehouse atau gudang umum. Gudang inilah yang paling banyak ditemui karena fasilitasnya bersifat independen. Gudang jenis ini dapat disewakan untuk kebutuhan distribusi dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan biasanya gudang ini disewakan oleh perusahaan yang memang sudah memiliki gudang sendiri, namun masih membutuhkan ruang untuk penyimpanan tambahan. Yang kedua ada private warehouse atau gudang pribadi. Disebut pribadi karena isi gudang dan juga fasilitasnya dikelola langsung oleh pemiliknya sendiri. Yang ketiga ada automated warehouse atau gudang otomatis. Gudang ini memiliki paling sedikit sumber daya manusia dikarenakan untuk operasionalnya, gudang ini menggunakan teknologi komputer maupun robotika. Salah satu contoh alat yang bisa digunakan adalah conveyor belt. Yang keempat ada gudang dengan pengaturan suhu atau cold storage warehouse. Gudang ini dilengkapi dengan pengaturan suhu dan kelembaban gudang. Gudang ini khusus dirancang menggunakan kondisi suhu tertentu dan digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk, terutama produk yang cepat rusak dengan tujuan untuk mempertahankan kesegarannya. Yang kelima ada gudang pusat distribusi atau distribution warehouse. Gudang ini termasuk ke dalam jenis gudang yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan distributor.
Gudang jenis ini berfungsi sebagai tempat persinggahan yang sementara untuk produk-produk yang akan didistribusikan. Gudang pusat distribusi kerap digunakan sebagai titik penerima oleh berbagai pemasok, sebelum akhirnya akan dikirimkan ke berbagai tempat pelanggan. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.